يا رسول الله سلام عليك. قال الشيخ رحمة الله عليه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Syekh Abu Nasr As-Sarraj, pengarang kitab, berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku, wa ana ajzi bih. Akulah yang langsung membalasnya. Ini firman Allah. Maka saum itu perbuatan ngapain? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, puasa. Tapi puasa dalam bahasa Melayu lama bukan bahasa Melayu, itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang bermakna mendekat kepada yang Maha Esa. Ya, kuasa. Mendekat kepada yang Maha Esa. Itu arti dari puasa. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ulama-ulama kita cari padanan kata yang mudah dipahami oleh bangsa kita, sehingga mereka tidak merasa asing dengan agama ini. Dicarilah kalimat yang hampir sama dengan saum, tapi definisinya dibedakan. Karena puasa dalam bahasa Sanskerta juga banyak macamnya. Ada puasa dari pagi sampai pagi lagi, ada puasa ngomong, ada puasa mutih. Masih ada yang bertahan sekarang puasa mutih. Di kalangan umat Islam itu juga ada puasa riyadhah. Puasa riyadhah itu puasa latihan. Ada puasa tidak makan yang bernyawa. Itu bukan dari Hindu, itu ada dalam tradisi ulama salafus saleh dan bukan ajaran Hindu, ya. Tanya aja sama orang Hindu, ya, pasti beda cara puasanya. Beda nggak? Pasti beda cara puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Jadi hadis qudsi tidak semuanya sahih, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Allah? Puasa itu milikku dan aku yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa itu adalah asetnya Allah. Orang yang puasa itu asetnya Allah. Oleh karenanya, ulama-ulama terdahulu jika ada hajat, mereka puasa dulu. Kenapa berpuasa? Bukan puasa itu yang membuat amalan kita, doa kita diterima, hajat ditunai, bukan. Orang berpuasa, dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasa tidak bergantung kepada nasi, kepada makanan, kepada air, lalu kolbunya hanya bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membuat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasanya. Ya, bukan puasanya. Ini perbedaan belajar tasawuf dengan belajar ilmu hikmah yang rendah. Tasawuf itu hikmah ulya. Ada hikmah sufla. Hikmah sufla diajarkan kamu kalau ada hajat puasa. Gitu. Kalau mau naik pangkat puasa. Mau jadi orang sakti puasa Daud. Emang begitu? Enggak. Kita enggak begitu. Tasawuf, ilmu ma'rifatullah, berpuasa bukan untuk hal-hal seperti itu. Puasa untuk menumbuhkan kesadaran hubungan terdekat hamba dengan Allah dan memutus hubungan dia dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh enggak ketemu orang sekian hari, tapi kita mesti makan kan setiap hari? Nah sekarang makan antum diputus, minumnya diputus. Maksudnya apa? Sir dari puasa itu qat'ul ala'iq, memutus hubungan diri dengan selain Allah. Itu sirnya puasa. Jadi kalau
orang berpuasa masih nyangkut hatinya dengan makhluk, dia baru puasa zahir, belum puasa batin. Ya. Lalu ada yang bertanya, kata beliau, ma makna takhsisus shaum min bani sairil ibadat? Apa spesialnya puasa sehingga Allah mengatakan as-shaumu li? Puasa milikku. Ada nggak kalimat as-salatu li? Salat itu milikku, ada nggak? Ketemu nggak? Nggak ada. Az-zakatu li, ada nggak? Innamas sadaqatu lil fuqara, sedekah bagi orang fakir. Tapi di saat orang-orang berpuasa, maka orang puasa itu jadi asetnya Allah. Kok bisa? Allah suka dengan orang yang tidak menggantungkan harapnya, kebutuhannya, keperluannya kecuali kepada Allah SWT. Pernah dengar Imam At-Tustari, Imam Abu Sahal Abu Nasr At-Tustari. Imam ini kalau Ramadan hanya sekali makan, selebihnya hanya minum air sampai selesai Ramadan. Percaya nggak? Saya ketemu sama orang begitu lebih dari sebulan, setahun. Ada yang puasa setahun. Jadi dia cuma makan awal tahun sama akhir tahun, selebihnya cuma minum air. Ternyata masih ada orang begitu, mau dihidupkan puasa begitu, kan nggak sanggup kan? Ini ulama salaf loh, Imam At-Tustari, Imam Salafus Saleh. Kita tidak sanggup mengikuti tasawuf ala mereka. Tapi kalau ada yang hari ini mau menghidupkan, monggo. Tapi itu bukan thariqat saya. Ya, thariqat kita sudah dirukhsah. Ya. Alhamdulillah. Hujan? Bukan ya? Coba perhatikan di sini. Qad alimna anna jami'al a'mal lahu. Semua amal itu betul untuk Allah, tapi untuk Allah amalan apapun selain puasa itu mesti diikrarkan oleh orang yang beramal. Kalau kita mau sholat, kita baca niat. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi. Kita yang ngomong, benar gak? Nah, di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada gak situ saumi? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku. Di situ haji umrah maksudnya. Terus wa mahyaya, hidupku, wa mati, matiku lillah. Ada puasa di situ? Zakat lil fuqara, saum lillah. Maka kalimat tadi, orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat. Kita kalau haji, kita yang syahadat. Kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Itu syahadat yang tinggi itu. Syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham tidak? Nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok solat tidak ada salatuli? Solat itu milikku. Yang ada aqimis salata li dzikri. Betul nggak? Dirikan solat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-shaumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya.
fayuqalu lahu ma'nayan, karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-shaum takhsisan, ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat, ya. Kenapa? Semua ibadah itu harakat jawarih, lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta, semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Kita tadi dilihat makhluk, betul? Orang haji dilihat makhluk, sedekah dilihat makhluk, betul? Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk, semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9 semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya, kan bisa aja dia ngaku dia puasa padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa padahal tidak ada yang ngawasi? Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah sampai merasakan Allah itu darajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Antum puasa hari ini, tadi misalnya kemarin hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani nggak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelalatan, nggak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat, dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang gak ada pada orang sholat, gak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya. Terus sarapan, nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafallah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya,
atau khasyahu ma siwa, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Dipaksa oleh Algojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini, mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Algojo mau narik, Algojo yang jatuh atau Algojonya ketarik.